Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Abdillah dari kelas 12 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sel volta. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi sel volta, rangkaian sel volta, prinsip kerja sel volta, potensial dan notasi sel, dan pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga akan membahas beberapa latihan soal di akhir video. Sel volta, atau disebut juga dengan sel galvanik, merupakan suatu perangkat elektrokimia yang menghasilkan arus listrik melalui reaksi redox di dalamnya. Sel ini pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1800. Sederhananya, sel volta yaitu suatu perangkat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter memiliki fungsi untuk menentukan atau mengukur besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua ada jembatan garam. Gunanya untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Yang ketiga ada anoda atau elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Yang terakhir ada katoda atau elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana rangkaian ini dapat bekerja. Pada gambar di samping terdapat larutan elektroda Zn yang dicelupkan pada larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelupkan pada larutan CuSO4. Lalu, untuk menentukan katoda dan anodanya, kita memerlukan deret volta. Deret volta adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan potensial elektroda standar mereka. Deret volta ini memberikan gambaran tentang kemungkinan terjadinya reaksi redox dan arah aliran elektron dalam suatu sel volta. Pada deret volta, Zn berada di sisi kirinya Cu, sehingga Zn memiliki sifat yang lebih reaktif daripada Cu. Pada deret volta, semakin ke kiri, maka semakin bersifat reduktor atau mudah mengalami oksidasi, sehingga Zn pada anoda akan mengalami oksidasi dengan melepaskan dua elektron. Zn yang telah terlepas elektronnya ini akan menjadi ion Zn2+, yang akan larut dalam air, sedangkan elektronnya mengalir melalui kabel menuju katoda. Sebelum itu, kita perlu ketahui bahwa listrik itu merupakan elektron bebas yang mengalir. Jadi, jika kabelnya disambungkan dengan voltmeter, seperti pada gambar di samping ini, maka besarnya tegangan arus dapat diketahui. Pada katoda, elektron-elektron ini akan ditangkap oleh ion-ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4. Setelah itu, ion Cu2+ ini akan mengalami reduksi menjadi logam Cu, lalu mengendap pada katoda. Karena reaksi ini terus berlangsung, maka larutan yang dicelupi anoda akan kelebihan kation karena pelepasan Zn2+ dari anoda. Dan larutan yang dicelupi katoda akan kekurangan kation karena Cu2+-nya ini mengendap pada katoda. Maka, jembatan garam ini berfungsi untuk menggantikan ion-ion yang hilang atau menyeimbangkan ion-ion yang kelebihan. Jadi, jembatan garam Na2SO4, anionnya akan menuju larutan yang kelebihan kation, dan kation dari jembatan garam akan menuju ke larutan yang kekurangan kation akibat dari pengendapan. Fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan muatan agar reaksi redox dapat terus berlangsung. Sekarang kita akan membahas mengenai potensial sel dan notasi sel. Pertama, kita akan membahas mengenai potensial selnya dulu. Tadi kita sudah pelajari bahwa elektron bebas yang mengalir melalui kabel dan terhubung ke voltmeter akan menunjukkan nilai pada voltmeter yang dapat dihitung menggunakan suatu rumus. Rumusnya yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Karena katoda itu tempat berlangsungnya reduksi dan anoda itu tempat berlangsungnya proses oksidasi, maka persamaan ini juga bisa ditulis menjadi E0 sel sama dengan E0 reduksi
dikurangi enol oksidasi. Persamaan ini bisa kita ubah lagi karena unsur yang mengalami reduksi itu memiliki enol yang lebih besar daripada unsur yang mengalami oksidasi. Maka persamaan dapat kita tulis menjadi enol sel sama dengan enol besar dikurangi enol kecil. Lalu, jika hasil perhitungan enolnya ini bernilai positif, artinya reaksi ini akan berlangsung secara spontan. Artinya, arus listrik dihasilkan dengan sendirinya sebagai hasil dari reaksi redoks yang terjadi di dalamnya. Lalu, jika hasil perhitungan enol selnya ini bernilai negatif, maka artinya reaksi ini tidak dapat menghasilkan arus listrik secara spontan. Jadi dibutuhkan energi eksternal untuk mendorong reaksi redoksnya agar berjalan. Energi eksternal yang digunakan bisa berupa baterai pada proses elektrolisis. Selanjutnya, kita akan membahas notasi sel. Susunan suatu sel volta dapat dinyatakan dengan notasi yang disebut dengan diagram sel, di mana aturan penulisannya adalah logam anoda, garis 1, ion anoda, garis 2, ion katoda, garis 1, logam anoda. Di mana kita sudah ketahui sebelumnya bahwa anoda ini tempatnya reaksi oksidasi dan katoda itu tempatnya reaksi reduksi. Jadi pada diagram sel, unsur yang mengalami oksidasi ditulis di sebelah kanan garis 2 dan unsur yang mengalami reduksi ini ditulis di sebelah kiri. Selanjutnya, reaksi yang diagram selnya ditulis sesuai aturan ini merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan. Sebaliknya, reaksi yang ditulis tidak sesuai dengan aturan ini merupakan reaksi yang tidak berlangsung secara spontan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada baterai alkalin yang umum digunakan dalam perangkat elektronik seperti remote control, jam tangan, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua ada aki mobil yang berfungsi menyimpan energi listrik dan menyediakannya untuk menghidupkan mesin mobil dan memberikan daya untuk sistem listrik kendaraan. Yang ketiga, ada baterai isi ulang. Baterai ini biasa kita gunakan untuk menghidupkan ponsel atau laptop. Lalu ada sistem UPS yang digunakan untuk memberikan daya cadangan pada komputer atau perangkat kritis lainnya saat terjadi pemadaman listrik. Selain itu, sel volta juga memainkan peran penting dalam pengembangan kendaraan listrik dengan sel volta sebagai sumber energi utamanya. Penerapan sel volta tidak hanya terbatas pada perangkat kecil dan kendaraan. Mereka juga digunakan dalam sistem penyimpanan energi skala besar, seperti baterai grid untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Hal ini membantu menyediakan pasokan energi yang stabil dan dapat diandalkan, dan mendukung transisi ke sistem energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, sel volta juga digunakan dalam perangkat medis implantable seperti pacemaker. Kemampuan baterai untuk memberikan daya tanpa perlu penggantian berkala memberikan manfaat signifikan dalam konteks perawatan kesehatan. Pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari ini erat hubungannya dengan penyimpanan energi atau baterai. Jadi, energi listrik itu tidak dapat disimpan dalam jumlah besar dalam bentuk energi listrik. Kita perlu mengubah energi listrik ini menjadi energi lain agar energi ini bisa disimpan. Salah satunya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal. Diberikan gambar data potensial reduksi seperti di samping ini. Lalu, kita diminta untuk menentukan yang mana sel volta yang menghasilkan potensial listrik paling besar.
Kita bisa menghitungnya satu persatu menggunakan persamaan N0 sel. Namun, jika kita menghitungnya satu persatu menggunakan persamaan, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sekarang kita akan menggunakan cara yang lebih cepat untuk menentukan yang mana sel volta yang menghasilkan potensial listrik paling besar. Langkah pertama, kita hanya perlu menentukan yang mana unsur yang memiliki N0 paling besar dan yang mana unsur yang memiliki N0 paling kecil. Lalu kita masukkan ke persamaan N0 sel sama dengan N0 besar dikurangi N0 kecil. Di sini yang memiliki N0 paling besar yaitu Ag dan N0 paling kecil yaitu Mg. N0 Ag yaitu 0,8 dikurangi N0 Mg yaitu min 2,38. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. 0,8 ditambah 2,38 hasilnya 3,18 volt. Ini merupakan N0 paling besar di antara yang lain. Selanjutnya, kita perlu menentukan notasi selnya. Kita ingat kembali bahwa di sebelah kiri itu tempatnya anoda, yang di mana anoda itu mempunyai N0 kecil. Yang di sebelah kanan itu tempatnya katoda, yang di mana katoda itu mempunyai N0 besar. N0 Mg lebih kecil daripada N0 Ag. Jadi Mg itu berada di sisi kiri dan Ag itu berada di sisi kanan. Jadi notasi selnya dapat ditulis Mg garis 1 Mg 2 plus garis 2 Ag plus garis 1 Ag. Jadi jawabannya yang E. Pada soal nomor 2, kita diberikan data N0 dan diminta untuk mencari notasi sel yang berlangsung secara spontan. Syarat sel itu berlangsung secara spontan, yaitu N0-nya harus bernilai positif. Kalau kita tidak ingin menghitung satu persatu untuk menentukan reaksi yang berlangsung secara spontan, kita cukup melihat pilihan gandanya saja. N0 yang lebih besar letaknya dalam notasi sel harus berada di sisi kanan karena anoda itu mempunyai N0 yang lebih besar. Dan N0 yang lebih kecil harus diletakkan di sisi kiri karena katoda itu mempunyai N0 yang lebih kecil. Sekarang, coba kita lihat pilihan gandanya. Mulai dari yang A. Di sini, Cu mempunyai N0 yang lebih besar daripada N0-nya Zn. Seharusnya Cu ini diletakkan di sebelah kanan. Jadi yang A ini salah. Lanjut ke yang B. Ag mempunyai N0 yang lebih besar daripada N0-nya Fe. Seharusnya Ag ini diletakkan di kanan. Sedangkan pada B ini diletakkan di sisi kiri. Jadi B ini masih salah. Lanjut ke yang C. Ag ini memiliki N0 yang lebih besar daripada N0-nya Zn. Seharusnya Ag ini diletakkan di sisi kanan. Tapi pada C ini, Ag berada di sisi kiri. Jadi C masih salah. Lanjut ke yang D. Co memiliki N0 yang lebih besar daripada N0-nya Pb. Di sini Cu berada di sebelah kanan dan P berada di sebelah kiri. Jadi yang ini yang benar. Untuk memastikannya, kita bisa memasukkannya ke persamaan N0 sel sama dengan N0 besar dikurangin N0 kecil. N0 besar ini dimiliki oleh Cu dengan nilai 0,32 dan N0 kecil dimiliki oleh Pp dengan nilai negatif 0,13. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi 0,13 ditambah 0,34 hasilnya 0,47 volt. Karena nilainya positif, jadi reaksi ini berlangsung secara spontan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pada soal nomor 3, kita diberikan gambar rangkaian sel volta. Lalu kita diminta untuk menuliskan notasi selnya. Untuk menjawab soal ini, kita dapat memanfaatkan deret volta untuk menentukan katoda dan anodanya. Di sini elektrodanya ada Al dan Ni.
Karena pada deret volta itu Al berada di sisi kirinya Ni, maka Al ini lebih bersifat reduktor atau mudah mengalami oksidasi. Sedangkan Ni lebih bersifat oksidator atau mudah mengalami reduksi. Lalu, unsur yang mengalami oksidasi itu tempatnya di anoda, dan unsur yang mengalami reduksi tempatnya di katoda. Selanjutnya, pada notasi sel, katoda berada di sisi kanan dan anoda berada di sisi kiri. Jadi, penulisan notasinya adalah Al garis 1, Al3 plus garis 2, Ni2 plus garis 1, Ne. Jadi, jawabannya yang A. Selanjutnya, pada soal nomor 4, kita diberikan data potensial reduksi dan diminta untuk menentukan reaksi yang berlangsung secara spontan atau E0-nya ini bernilai positif. Untuk cara cepat menentukannya, kita hanya perlu menentukan unsur yang memiliki E0 besar yang mengalami reduksi dan bereaksi dengan unsur yang memiliki E0 kecil yang mengalami oksidasi. Jika dilihat dari pilihan gandanya, pada pilihan A, Mn ini mempunyai N0 yang lebih kecil daripada Cu, dan Mn ini mengalami reduksi, ditandai dengan menurunnya bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi 0. Padahal, agar reaksi ini berjalan spontan, itu syaratnya E0-nya yang kecil ini harus mengalami oksidasi. Di sini, Mn mengalami reduksi, jadi otomatis yang A itu salah. Selanjutnya, ke yang B. Di sini Mn mempunyai E0 yang lebih kecil daripada Cr. Tapi, di sini Mn juga mengalami reduksi. Seharusnya, agar reaksi ini berjalan spontan, Mn harus mengalami oksidasi. Jadi B juga salah. Selanjutnya yang C. Di sini Zn memiliki E0 yang lebih kecil daripada E0-nya Cu, dan Zn mengalami reduksi. Jadi yang C ini juga masih salah. Kita lanjut ke yang D. Mn memiliki E0 yang lebih kecil daripada Zn, dan Mn ini mengalami oksidasi yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Sedangkan Zn memiliki E0 yang besar, lebih besar daripada Mn, dan Zn ini mengalami reduksi yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi 0. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang D. Jika kita ingin memastikannya, kita dapat memasukkannya pada rumus E0 sel sama dengan E0 besar dikurangi E0 kecil. Zn memiliki E0 yang lebih besar daripada Mn, yaitu min 0,76. Dan Mn memiliki E0 yang lebih kecil, yaitu min 1,14. Setelah dihitung, hasilnya akan menjadi 0,38 volt, yang artinya reaksi ini dapat berlangsung secara spontan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut pada soal nomor 5, yaitu kalau logam kadmium diletakkan dalam larutan CuSO4 dengan konsentrasi 1 mol dengan E0 kadmium sebesar min 0,4 volt dan E0 Cu sebesar 0,34. Lalu, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Sebelum itu, kita perlu ketahui konsepnya, yaitu semakin kecil E0, maka semakin mudah mengalami oksidasi, reduktor semakin kuat, dan oksidator semakin lemah. Dan semakin besar E0, maka semakin mudah mengalami reduksi, reduktor semakin lemah, dan oksidator semakin kuat. Kita ketahui bahwa 0,4 itu lebih kecil daripada 0,34, yang dimana min 0,4 itu E0-nya Cd dan 0,34 itu E0-nya Cu. Jadi E0 Cd lebih kecil daripada E0 Cu. Karena semakin besar E0, maka sifat oksidatornya semakin kuat atau dapat mengoksidasi unsur lain,
maka Cu dapat mengoksidasi Cd. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Sekian penjelasan sel volta dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.